Shalom saudaraku, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Peringatan bersama dengan saya, Fani Paendong. Pada umumnya yang menjadi sebuah peringatan buat kita adalah hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang menjadi sebuah kenang-kenangan, ucapan syukur kita kepada Tuhan seperti ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya. Namun jika diperhatikan di jalan juga ada banyak rambu-rambu lalu lintas yang dipasang sebagai tanda peringatan, sebagai tanda sering terjadinya sebuah kecelakaan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan 25, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Coba perhatikan di sini, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan kepada umatnya, ya ini tanda perjanjian kota Kanaan. Janji Allah itu harus dikerjakan oleh umatnya dan diusahakan dengan sungguh-sungguh, diusahakan dengan segenap hati, all out. Umat Israel harus berhadapan dengan yang namanya proses demi proses, dan biasa dikenal dengan sebuah masa transisi. Kita tentu pernah mendengar kata ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transisi adalah peralihan dari keadaan pada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan masa transisi adalah keadaan yang belum stabil. Inilah yang disebut dengan kata transisi itu sendiri. Mesir, kita melihat umat Israel memiliki sebuah mental yang namanya mental diperhamba, mental budak. Namun di padang gurun ternyata juga mereka memiliki mental komplain, bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun ketika mereka ada di Kanaan, mereka harus berjuang menikmati dan mempertahankan janji Allah itu. Tuhan juga mengizinkan kita untuk melalui COVID-19 saat ini sebagai transisi, melalui krisis demi krisis. Pada masa-masa transisi yang diperlukan buat kita adalah memiliki atau mempunyai cara pandang, melihat dan respon yang benar terhadap segala situasi kondisi. Umat Israel dibawa keluar dari perbudakan oleh Tuhan, tapi respon mereka ketika ada di padang gurun, sebaliknya mereka ingin kembali ke Mesir. Tidak ada kemenangan dan kemerdekaan tanpa sebuah transisi.
Tidak ada kemenangan dan kemerdekaan tanpa sebuah transisi. Dan kita harus keluar dari zona nyaman. Ini kunci utamanya. Karena masa transisi adalah masa kita mengalami proses demi proses. Ini bukan sesuatu yang enak untuk daging, tapi sesuatu yang sulit mungkin diterima oleh daging kita. COVID-19 itu dapat menjadi sebuah peringatan buat kita. Mungkin beberapa orang menjadikan COVID-19 ini menjadi sebuah peringatan ditinggal pergi oleh orang-orang yang dikasihi, atau menjadi sebuah peringatan harus putus hubungan kerja, harus ini dan itu, sesuatu yang negatif. Tapi coba kita menjadikan sebuah peringatan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif buat kita. Karena fokus kita saat ini bukan saja ketika menghadapi COVID-19, tapi jadi apa kita setelah COVID-19 berlalu, ditentukan pada masa-masa transisi ini. Dalam hidup kita menghadapi masa-masa transisi. Jika kita anak-anak, kita mengalami masa transisi untuk belajar, berjalan, menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda. Setiap kita tidak bisa luput dari yang namanya transisi ini. Dan COVID-19 ini adalah transisi untuk kita bisa terus bertahan setelah melewati pandemi COVID-19 ini. Jadi apa kita setelah badai ini berlalu? Ditentukan dari respon cara pandang kita sekarang. Karena itu, baiklah kita yang mengerti kebenaran ini, kita belajar bersama-sama. Menjadi sebuah peringatan buat kita COVID-19 ini untuk menjadi lebih aware, lebih percaya kepada Tuhan.